Salam budaya, kembali lagi ke channel Bartolomeo Sakanyo. Pada hari ini, aku akan membahas tentang kisah tentang Arya Damar, yaitu keturunan dari bangsa raksasa yang akhirnya menjadi penguasa di Palembang, yang namanya tetap diingat oleh warga sekitar Candi Tawangalun sekarang. Langsung saja, ini videonya. Kisah versi Babat Tanah Jawi. Di dalam hutan tinggal seorang raksasa bernama Endang Sasmintapura. Sasmintapura tertarik pada Prabu Brawijaya, sehingga dia merubah dirinya menjadi seorang perempuan. Ketika Sasmintapura pergi ke istana Majapahit, Brawijaya pun menikahi Sasmintapura dan menjadikan ia sebagai selirnya. Pada saat mengandung, dia mengidam rujak daging mentah. Ketika Endang Sasmintapura makan rujak daging mentah tersebut, berubahlah wujud aslinya menjadi seorang raksasa. Sasmintapura pun akhirnya diusir oleh Prabu Brawijaya dari istananya ke hutan. Di hutan, Sasmintapura melahirkan seorang anak yang dia beri nama Aryadila. Aryadila setelah dewasa menemui Patih Gajah Mada untuk mengabdi kepada Majapahit. Setelah menunjukkan kesaktian kepada Prabu Brawijaya, ia pun diberi kuasa untuk memerintah kota Palembang. Aryadillah pun diberi gelar Arya Damar. Arya Damar menuju ke Palembang, tapi berhenti dahulu ke Gresik. Di lain sisi, Brawijaya mengambil putri dari Tiongkok bernama Putri Cina. Istri lain dari Prabu Brawijaya yaitu Putri Cempa cemburu terhadap Putri Cina, sehingga meminta dipulangkan. Agar tidak cerai dengan Putri Cempa, Brawijaya pun mengirim Putri Cina kepada Arya Damar. Melalui surat yang dikirim oleh Patih Gajah Mada, Arya Damar diminta menunggu Putri Cina melahirkan dahulu. Setelah melahirkan, Arya Damar baru membawa Putri Cina ke Palembang. Di Palembang, anak yang lahir dari Brawijaya diberi nama Raden Fatah, sementara anak yang lahir dari Arya Damar diberi nama Raden Husein. Versi lokal. Seorang raksasa bernama Resi Tawangalun memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Ia memiliki anak bernama Putri Alun yang ingin menikah dengan Prabu Brawijaya. Resi Tawangalun membantu putrinya dengan menjadikan putrinya menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Ketika bertemu di istana, Brawijaya pun menjadikan Putri Alun sebagai selirnya. Ketika sedang mengandung, ia tergiur melihat daging mentah. Wujud aslinya pun keluar, yakni seorang raksasa. Putri Alun pun diusir oleh Brawijaya dari istana Majapahit ke hutan. Di hutan, dia melahirkan seorang laki-laki bernama Aryadillah. Setelah dewasa, Aryadillah mengabdi kepada Prabu Brawijaya. Brawijaya memberikan syarat kepada Aryadillah agar dia bisa mengabdi kepada Majapahit. Salah satunya adalah membuat penerang atau damar yang bisa memancarkan sinar dari Tawangalun ke Majapahit. Aryadillah berhasil melakukan tersebut, sehingga dia diberi gelar Arya Damar. Syarat yang kedua adalah Aryadillah harus membunuh kakeknya yaitu Resi Tawangalun. Aryadillah pun kebingungan karena dia harus membunuh kakeknya sendiri. Ketika melihat cucunya yang sedang galau, Resi Tawangalun membangunkan sebuah candi dengan sumuran di dalamnya untuk Aryadillah dapat bersemedi dengan tenang. Akan tetapi ketika Aryadillah bertapa di sana, dia justru menghilang di dalam sumuran candi tersebut. Yang kelak,
candi tersebut akan menjadi Candi Tawangalun di masa sekarang. Nah, itu adalah kisah Arya Damar, penguasa Palembang. Menurut Babat Tanah Jawi, dia adalah seorang dari keturunan raksasa yang mengabdi kepada Majapahit yang akhirnya diberi kuasa di tanah Palembang. Sementara versi lokal, versi masyarakat sekitar Candi Tawangalun, ia juga seorang keturunan dari raksasa yang mengabdi kepada Majapahit, tetapi diberikan syarat yang lebih berat, yaitu membunuh kakeknya sendiri. Akhirnya kakeknya membantu cucunya itu dengan membuatkan sebuah candi yang akan menjadi Candi Tawangalun sekarang. Jadi pertanyaan dari kedua kisah ini yaitu mengapa masyarakat lokal bisa mengetahui kisah dalam Babat Tanah Jawi, padahal kisah itu hanya bisa diakses oleh kalangan istana. Salah satu teori tentang jawaban pertanyaan ini sebenarnya adalah penulis Babat Tanah Jawi tersebut sebenarnya menciptakan kisah Arya Damar melalui masyarakat lokal. Menariknya lagi, kalau kita lihat dari sisi historis ya, tentang kerajaan Majapahit yang asli yang didirikan oleh Raden Wijaya dan raja-rajanya seperti Jayanagara, Tribhuwana, itu sebenarnya juga pernah menceritakan tentang sosok bernama Arya Damar, penguasa Palembang ya. Sumbernya adalah Babat Arya Gajahpara yang sekarang semua naskah tersebut berada di Pulau Bali. Gajah Mada memanggil Arya Damar yang sudah diceritakan menjadi penguasa di Palembang untuk memimpin penaklukan Pulau Bali yang pada waktu itu dilakukan oleh Tribhuwana Tunggadewi. Arya Damar setuju atas perintah Gajah Mada tersebut. Akhirnya, Arya Damar juga ikut melakukan gempuran terhadap Pulau Bali. Arya Damar melakukan gempuran dari arah utara, sementara Gajah Mada melakukan gempuran dari arah selatan. Keduanya menggunakan 15.000 tentara. Nama Arya Damar itu masih dikenang, bahkan Majapahit itu akhirnya lenyap dan masyarakat Jawa sudah berganti keyakinan. Sehingga nama itu pun menginspirasi penulis Babat Tanah Jawi untuk mengembangkan kisahnya sendiri di kitabnya tersebut. Jadi kesimpulannya adalah menurut sisi purbakala, Arya Damar adalah penguasa Palembang yang memimpin penaklukan Pulau Bali bersama Patih Gajah Mada. Nama Arya Damar masih tetap dikenang sebagai sosok penting dalam kerajaan Majapahit, sehingga penulis dari kitab Babat Tanah Jawi itu pun bisa mengembangkan kisahnya sendiri tentang Arya Damar, yaitu dikisahkan dia adalah keturunan dari bangsa raksasa yang ibunya menikah dengan Prabu Brawijaya. Jadi itu saja video pada hari ini tentang kisah sosok Arya Damar dan hubungannya dengan Candi Tawangalun sekarang. Semoga kalian paham dengan isi dari video ini. Salam budaya.